kabar Sob Hendra? Alhamdulillah sehat Bang Ringan. Keren. Ada Ustaz Dini juga, apa kabar Ustaz Dini? Alhamdulillah khair. Masya Allah, ini janjian ya. Merah-merah ya. Udah ngajak-ngajak tadi nih, dia nak ngajak-ngajak nih. Ya, nih, aduh. Oke, apa kabar Sob Hendra? Alhamdulillah sehat. Ustaz Dini apa kabar? Gimana keadaan? Alhamdulillah ala kulli hal. Aku artinya Alhamdulillah ada segala sesuatu. walaupun lagi hancur-hancur tetap bersyukur gitu ya. Tak ada duit ke Tetap bersyukur. Ya, seperti biasa pemirsa, kita langsung saja ke info atau berita apapun itu yang sudah disiapkan oleh teman-teman Ramadan Asik kalian. Baik, apakah ikan terbang benar-benar bisa terbang? Asik. Ikan terbang Exochoididae nama latinnya memiliki tubuh berbentuk torpedo yang ramping yang dapat membantu mereka mengumpulkan kecepatan bawah air yang cukup untuk memecah permukaan. Mereka juga memiliki sirip dada yang besar sehingga dapat mengudara. Ikan terbang memiliki kemampuan meluncur yang luar biasa untuk melarikan diri dari pemangsanya. Seperti ikan makarel, ikan tuna, ikan todak, dan ikan besar lainnya. Sementara itu, ikan terbang merupakan omnivora, jadi bisa makan macam-macam lagi makannya. Yang bisa mereka memakan sebagai makanan, termasuk organisme kecil seperti plankton. Ikan terbang tidak terbang dalam arti mengepakkan siripnya yang sebesar sayap, melainkan meluncur dari air. Ketika kecepatan yang cukup telah dicapai, ekornya terangkat keluar dari air dan ikan tersebut melayang di udara meluncur beberapa meter di atas permukaan dengan kecepatan sekitar 16 km per jam. Ikan dapat meluncur beberapa kali berturut-turut. Ekornya akan mendorong kembali ke atas setiap tenggelam kembali ke permukaan. Jadi ikan terbang itu kayak gini-gini dia. Bukan terbang. Jadi benar-benar ada kalau ada. Ada. Ini ternyata ada nih ikan Terbang. Gimana tanggapannya Ustaz? Jadi saya kira itu dulu memang pas orang bilang ikan terbang tuh nggak percaya lah kan. Karena kan memang dalam bahasanya itu ikan ya pasti di air. Ya, nah betul. kita di darat gitu dan lain sebagainya. Nah kemudian juga ada di stasiun TV sebelah gitu kan. Itu sebelah mana lah gitu ya. Nah, itu ada ikan terbang tuh. Nah dari situ pernah kata ikan terbang. Oh ternyata Iya terbang tuh lama di langit ini lewat gedung lagi. Lewat gedung. Oh, ada tanggapan? Mungkin kait-kaitkan dengan agama kita cari. Oh iya ya. Berita ini gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang dinamakan hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Ini memang Allah kalau sudah menciptakan segala sesuatu, saya ulangi lagi. Memang selalu pasti ada manfaat, manfaat dan kekurangan. Maksudnya kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Iya, betul. Karena Allah juga berfirman di surat lain, "Ma khalaqta hadza batila." Aku tidak menciptakan sesuatu ini sia-sia. Berarti maksudnya kan ada manfaat, ada kebermanfaatan di situ. Betul. Nah, salah satu manfaat ikan terbang ini memiliki sirip seperti sayap yang besar itu sebenarnya bukan untuk terbang seperti burung pada umumnya ya. Burung yang emang hidupnya di udara, di gitu udara gitu kan, yang terbang. Jadi memang yang pertama Allah memberikan sirip sebesar sayap itu memang untuk melarikan diri daripada predator yang ada di lautan, di air. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika terbang dia terbebas dari predator. Ada burung di atasnya. Ada burung apa ya? Pelikan kan? Burung pipit lah. Bukan burung pipit, terlalu kecil. Terlalu kecil. Pokoknya burung yang makan ikan lah. Yang siap ikan. untuk mangsa. Untuk memangsa itu bisa juga tuh menyambar burung terbang tadi. Burung terbang, ikan terbang. Ikan terbang tadi. Seperti itu. Dan di sini memang definisinya rezeki itu sudah terbakar, tidak mungkin tertukar. Karena kalau lihat konsep juga kayak orang-orang dulu buat lagu gitu Reda ya. Contoh kayak cicak lihat dinding tuh. Itu kan kok secara logika kita nggak akan mungkin gitu kan cicak bisa makan nyamuk. Cicaknya berada di dinding, sedangkan nyamuk kan terbang kan. Nah, Ulu makan. Aku terbang. Nah, ujung-ujungnya dapat juga kan gitu kan. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Maha Adil, sehingga mau gimana pun dia kalau udah Allah mengatur sedemikian rupa maka akan benar. Oke, baik. Kita langsung masuk ke
ke tema kita pada hari ini. Inspiring, singkatan dari infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nah, ini gimana nih, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering nih, kenapa nih? Jadi memang infak ini ya Mbak Reda ya, untuk yang pemirsa di rumah. Boleh kita juga mulai dari infak ya, gimana? Ya. Apa itu infak? Jadi infak ini adalah suatu hal yang memang harus dikeluarkan. Jadi sebagaimana filosofi terima kasih Mbak Reda. Terima kasih. Nah, jadi apa-apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu harus kita kasihkan juga. Makanya salah satunya ada di surah Al-Baqarah ayat ketiga itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri orang beriman itu tidak hanya sholat, tapi dia mau juga mampu berbagi. Nah, dengan dia mampu berbagi tersebut kepada orang lain, setiap rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan, maka nanti itu Allah akan menggantinya lebih banyak. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 261, itu Allah balas 10 bahkan sampai 700 kebaikan kalau kita memberikan infak yang terbaik. Kalau secara pengertian umum gitu, infak itu apa lah? Kayak itu kan tadi secara terima kasih, mungkin itu filosofis ya, filosofis. Secara umum pengertian infak itu gimana? Tadi dikatakan oleh bahwasanya mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan ini adalah kita memiliki sesuatu benda, apapun itu, kita keluarkan untuk kita memberi kepada orang lain. Memberi pada intinya memberi. Infak itu memberi ya. Infak itu memberi. Kalau kita nggak ada harta misalnya, infak harta ya kita infak dengan tenaga kita. Apa yang bisa kita bantu orang tersebut kita bantu. Kalaupun nggak ada harta, nggak ada tenaga, nggak mampu untuk bantu pakai tenaga, minimal kita infak menggunakan pikiran kita. Allah kasih kita titip kepada kita akal pikiran untuk berpikir. Kita infak sama pikiran Allah. Atau ada konsep apa? Ini kan Ramadan asik luar biasa. Nah ini saya salah satu infak luar biasa. Jadi Pikirannya ya. pemirsa di rumah pun bisa merasakan manfaatnya dengan keberadaan Ramadan asik. Intinya berbagi kebermanfaatan. Bagaimana hadis Nabi khairun nas anfa'un nas. Yang sebaik-baik manusia itu bukan yang banyak harta, tapi dia yang mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Bedanya infak sama sedekah apa? Kalau sedekah itu lebih luas. Bahkan kata Rasulullah, sedekah itu senyum saja. Senyum kepada orang itu sudah bagian sedekah. Jadi kalau infak itu kita biasanya nalar kita ini kan mampu kalau dengan infak ini misalnya di tok masjid. Jumat itu kan biasa jalan kan tok masjid infak. Nah, itu infak harta gitu kan. Tapi kalau sedekah ini itu lebih luas. Nah, karena kalau dalam bahasanya pun dalam fikih itu ada suatu kaidah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik-baik itu sedekah. Nah, memang sedekah ini apa yang kita keluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang bisa membalasnya kecuali Allah sendiri yang balasnya. Contoh kecilnya mungkin seperti ini. Misal kita di jalan nih, kita menemukan paku di tengah jalan. Kita ambil paku itu, kita singkirkan atau kita buang agar pengendara lain tuh tidak melewati paku tersebut yang mengakibatkan ya itu sedekah karena kullu ma'rufin kata Ustaz Rendra sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Termasuk yang sedekah itu yang paling ringan salah satunya bisa menyingkirkan paku. Misalnya ada paku nih kita ambil, terus kita debus gitu. Gantung. Kami Itu pepper export. Yang itu itu pakai jual iba. Nama besar. Cepat. Tahu. Mami tahu obel opai. Itu adalah ketika kita mampu Tahu mengucapkan la itu apa? ilaha illallah. Tingkatan iman ya. Nah, itu iman paling rendah. Kalau derajat manusia paling rendah tuh nyibar paku adalah. Itu perlu kita tancapkan paku di kepalanya tuh ya. Oke, Ustaz, kalau masih seputar infak nih. Why? Kenapa? Apa alasan terkuat? Kenapa aku harus berinfak? Coba kasih saya penjelasan. Baik. Jadi infak ini juga beredar salah satu memang Itu lihat langsung. karena kata Allah Subhanahu wa taala di Obel surah opai di gue langsung di pepper export. 92 Ya, 1660 baby. kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan secara sempurna sebelum kita menginfakkan harta yang terbaik kita. Maka tadi sudah jelaskan sebenarnya di dalam Al-Quran itu sering sekali menyabarkan bahwasannya di amwalikum wa anfusikum selalu yang diawali dengan harta. Jadi infak itu berbicara yang pertama itu harta dulu. Bagaimana dulu ketika perang Yang bukan harta ya. Ada Kan tadi kan ada infak harta, infak tenaga, Iya, benar. lain-lain gitu ya. Jadi memang diawali dengan harta dulu karena memang tartibnya gitu. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah mau berperang, berjihad, pasti Rasulullah mengatakan, ya yang mana sini siapa yang mau bersedekah, siapa yang mau berinfak sini. Maka yang pertama yang diminta
harta dulu. Bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti barulah orang-orang yang mungkin ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai rezeki yang cukup, maka dia tadi dengan jiwa raganya Berperang itu dia. perang. Nah, begitu. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Nah, jadi memang dalam hadis yang lain infak yang kita lakukan, yang kita keluarkan di waktu subuh, gitu kan? Itu tidak akan pernah namanya diberikan Allah itu musibah ataupun kecelakaan. Karena musibah tidak akan mendahului sedekah ataupun infak di waktu Salah subuh. satu keutamaan. Keutamanya itu. Makanya orang yang tadi temanya kan inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Hanya salah satu keutamaan infak pun tadi itu dia bisa menjadi tameng kita di dalam kehidupan sehari itu. Mungkin dari situ ada orang yang mau jahat dengan kita atau ada musibah, dan itu bisa terselewengkan dengan ada infak tadi karena keberadaan infak. Bisa jadi kita sebenarnya ditakdirkan jatuh dari motor hari ini misalnya kan. Nah, Terus tapi sebelumnya kita subuh-subuh atau kapan pun kita udah sedekah, kita udah ngasih makan kucing lah atau ya apa benar gitu. Tapi akhirnya musibah tersebut tidak kena kita, ataupun kalau kena kitanya tidak ngapa-ngapa gitu. Nah, betul. Bisa jadi saya pernah dengar tuh ada orang yang baru sedekah paginya, sorenya atau malamnya dia tabrakan, jatuh sendiri sih, tidak tahu ya tabrakan ini jatuh sendiri, lupa saya. Tapi si orang yang tadi itu dia terseret terseret berapa puluh meter gitu, terseret, tapi dia nggak ada sedikit pun luka, malah itu seret jauh. Ternyata dia bilang tuh dia baru teringat apa kebaikan yang aku lakukan hari ini. Oh iya, jadi aku sedekah. Allah. Jadi salah satunya. Ada lagi Ustaz, kayaknya nggak mungkin cuma segitu kan, nggak mungkin cuma sedikit keutamaan sedekah. Ya, infak ini saya pernah pengalaman ketemu sama orang yang Bang Reda ya. Jadi orang ini sharing cerita sama saya. Ustadz gimana ya Ustadz ya, saya punya orang tua nih Ustadz. Dia udah sakit-sakitan, istilahnya kalau ya kita tidak bisa mendahului takdir ya. Istilahnya kita melihat nih, oh kayaknya ini udah sampai sini aja nih gitu kan. Akhirnya karena melihat kasihan orang tuanya, istilahnya menjumpai atau menulis sakaratul maut itu agak sulit. Saya kasih saran, oh kalau bisa ibu atau bapak tolong sedekah, tolong infak atas nama orang tua itu. Ustadz yang bilang nih. Iya, pribadi. Alhamdulillah setelah itu langsung dimudahkan Allah matinya, langsung dimudahkan Allah sakaratul mautnya. Jadi selain mencegah tadi daripada bencana ataupun musibah yang akan menimpa kita dengan infak juga bisa memudahkan sakaratul maut kita nanti. Salah satunya berbeda. Karena ngeri juga ya nengok orang sakaratul maut ya gitu ya. Ya, gimana ya, kasihan ada juga lah. Iya. Susah gitu kan untuk ketemu sakaratul mautnya, kok kayak ditarik ulur nih gitu kan. Nah, makanya saya sarankan coba bagi infak atas nama orang tua tadi. Alhamdulillah setelah itu beberapa jam lah gitu kan langsung dapat kabar. Tadi kita sudah bahas tentang infak ya. Tapi kita masih akan lanjut lagi setelah ini pemirsa. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama channel Ramadan Asik setelah pesan-pesan Ramadan Asik. Alhamdulillah pemirsa, tadi kita udah bahas tentang infak ya, betul. Tentang infak dan ikan terbang ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan netizen. Ya Allah, benarkanlah pertanyaan netizen ya Allah. Pak Ustadz, kalau misalkan kita berhadas besar, ini hadas besar yang ditanyakan ya, tapi tidak ada air yang cukup, bolehkah kita mandi wajib diganti dengan mandi bola? Mandi bola ya, mandi wajib dengan mandi bola. Lebih baik yang nanya nih jangan mandi bola, mandi api. Mandi api ya. Silakan jawab Ustaz. Baik, tentu kita harus tahu ya, hadas besar itu ketika kita ada beberapa kondisi, misalnya lagi junub gitu kan, atau kalau memang yang perempuannya haid, nifas, atau kita bermimpi basah, nah gitu. Jadi itu baru yang mewajibkan kita untuk mandi, gitu kan? Berarti kalau enggak junub dan lain enggak wajib mandi gitu. Mandi juga, cuman perkara niat ini, karena pertama niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Kalau yang hari-hari kita mandi itu untuk menghilangkan kotoran daki-daki. Kalau jarang mandi takutnya Nanti selain ya waktu itu kan. kemarin. Kita udah tahu. Udah lah lanjut. Baik, jadi lanjut. Jadi apalagi tadi mandi bola ya, tentunya dalam toharo ya tersebut bersuci itu salah satunya dengan air, ya kan? Tapi kalau dengan bola
seusia kita habis apa hadas besar datang ke tempat mandi bola dipukul gitu sama kakak-kakak. Kenapa kok sih mau mandi wajib? Dipukul. Nah, memang orang-orangnya aneh. Ya, gitu. Dan gimana Ustaz? Terkecuali. Terkecuali. Ada kecualinya. Jadi Ah. yang bertanya masih ada harapan ya? Boleh mandi bola kecuali ini ada kolam renang nih. Oh, ada Dikasih bola banyak-banyak. Mandi bola kan namanya kan. Di atasnya ada bola boleh itu diperbolehkan. Tapi Karena kalau ada air. permainan anak-anak tuh, Itu enggak itu. Tidak ada dan sebagainya. lagi kan ngapa dikasih nama mandi bola ya? Kan kita ada alternatif kemarin. Apa tuh? Kalau nggak ada air, kalau kita udah berusaha kemana-mana nih ikhtiar nih, pergi ke masjid tak ada air, pergi ke rumah tetangga tak ada air, pakai tubuh. Jadi mandi tebu gitu. Bukan mandi. Ini mandi. Kan Maksudnya tayamum. tayamum Bang Reda. Nah, Ada susah bisa dihilangkan pakai tayamum. tayamum dari itu Reda. Makanya jangan cari yang aneh-aneh lah netizen. Jangan pakai bola, apalagi pakai api di situ Reda. Aduh, itu Itu kan emosi. sekali tuh. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan. Ke tema kita pada hari ini yang tadi sudah kita paparkan ya. Silakan lanjutkan lagi tentang infak. Oke. Saya mulai dari pertanyaan saya adalah dulu. Infak yang paling utama dimulai dari mana? Nah, jadi para ulama-ulama kita, salah satunya adalah Imam Suyuti pernah memaparkan bahwasanya ada 5 tingkatan berinfak mereka. Ya, di tingkatan yang paling dasar yang pertama itu adalah berinfak kepada orang yang tidak membutuhkan. Artinya misalnya mereka mau traktir kawan. Sebenarnya kawan itu mampu bayar sendiri, tapi mau ya berbagi gitu kan. Artinya dia kan tidak membutuhkan itu. Ya. Maka kata Imam Suyuti itu pahalanya Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan 10 ya. kebaikan. Kita traktir kawan, Pak. Tapi kawan itu sebenarnya bisa Ah, bisa. butuh-butuh Nah, benar. betul-betul benar. Kita sekedar mentraktir sedekah lah dalam seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kawan-kawan tuh tak paham, tak sadar paham. diri. Tak sadar diri, dah tahu dijamin tuh pesan yang paling mahal pula. Allahu Akbar. Ya, benar. Jadi kemudian ada yang kedua. Nah, Nah, tingkatan kedua ini adalah kalau tadi yang tidak membutuhkan, yang kedua ini adalah sedekah ataupun infak kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana kayak mohon maaf kayak orang miskin. ya orang-orang yang Orang membutuhkan lah. membutuhkan gitu kan. Maka memberikan itu semua itu pahalanya naik jadi 90 kebaikan. Nah, 90 kebaikan. Yang maksud itu untuk Minum yonya lama. Bentar dulu, berarti kalau kita sedekah kepada orang yang membutuhkan itu 90 kebaikan. Ya. Tapi tidak berlaku kepada orang yang kalah main slot ya. Lanjut, Sa. kita butuhkan Butuhkan ya. Butuh pukulan, butuh butuh. pukulan ya. Lanjut, Sa. Pupu Ini basmi. ketiga, ada tingkatan yang lebih atas lagi yaitu berinfak kepada orang yang membutuhkan tapi kerabat. Nah, kerabat. Jadi ada hubungan darah kayak paman atau saudara yang gitu. Nah, jadi itu kata para ulama yang tadinya 90 itu menjadi 900 derajat. Nah, 900 kebaikan karena memang sebaik-baiknya sedekah yang paling harus dirasakan. Nah, selain memang kaum muslimin itu orang terdekat kita, kerabat kita. Nah, kemudian ada yang keempat. Nah, tingkatan yang keempat ini adalah berinfak kepada kedua orang tua. Nah, karena memang sebaik-baiknya infak itu yang merasakannya adalah orang tua kita. Makanya salah satu pimpinan, kalau orang itu cerdas, bersedekah pakai ilmu, maka dia pasti setiap dia menjamu orang ataupun dia ingin sedekah, dia niatkan ke orang tua. Lebih khusus kalau orang tuanya meninggal. Karena kalau tadi itu ruginya bukan main, kalau pertama hanya sekedar niatnya sedekah biasa, orang tua tidak butuhkan 10 kebaikan ya. Tapi kalau diniatkan untuk orang tua dapat, dia pun dapat. Ya, betul. Nah, tingkatannya berapa? Maka kata para ulama itu naik menjadi 90.000. Naik langsung legit. Ya, jadi 90.000 kebaikan setiap daripada sedekah yang dikeluarkan. Nah, jadi ada yang kelima, tingkatan yang kelima ini paling tinggi. Nah, ini ini adalah bersedekah atau berinfak kepada orang soleh ataupun orang alim. Nah, itu kenapa demikian? Karena beliau menunjukkan bahwasannya ketika orang itu bersedekah, ya kan, berinfak kepada orang yang alim kayak habaib dan segala macam itu kan, maka apa yang diberikan itu semua akan dijadikan, misalnya kalau makan, ya kan, makan itu akan jadi sumber tenaga, maka tenaga itu akan dilakukan untuk namanya Dakwah sebagai lagi. lagi. Kayak dia mutola'ah gitu kan, mengajar. Nah, itu akan mengalir pahalanya. Nah, itu menjadi penyebab kenapa bahwasanya Lipat-lipat dia. bisa lipat tadi. Maka yang ini beliau menuturkan menjadi 900.000 kali lipat. Allah Apalagi kita berinfak di bulan Ramadan. Itu Masya Allah, itu unlimited tuh. Yang kita bisa Iya, sebenarnya
kita tuh kalau yang cerdas tuh, ini kalau saya lah ya, kita tengok orang-orang yang infak di bulan-bulan Ramadan tuh mereka kan memanfaatkan momen. Iya. Kalau dalam bisnis itu kan ada bisnis yang kita memanfaatkan momen Ramadan ya kan, ada yang tiba-tiba jualan ini atau memanfaatkan tren apa-apa gitu kan, misal kayak yang di tepi-tepi jalan. Kalau sekarang kan lagi marak-maraknya itu tetes kan, dia ikut jualan juga gitu-gitu karena memang lagi ramai trafiknya. Ini di bulan Ramadan maka jangan kita sia-siakan, ya kan, jangan kita sia-siakan. Bukan ngetrennya bukan, tapi memang ganjarannya tadi itu kan. Benar. Salah satu balasan Allah juga di sini. Rahmat Allah dicurahkan. Betul. Ini asal mau bukber, kau jamin aku ya, kau jamin aku. Lebih baik kita yang jamin, ya kan? Pasti seputar infak nih. Amalan, infak khusus amalan yang mungkin bisa banyak dikerjakan oleh orang-orang di luar sana. Siapa tahu ada tips amalan-amalan banyak seputar infak? Silakan. ya, banyak banget itu kalau kita ingin berinfak, karena kan infak ini luas ya kalau kita bahas tentang infak ya. Jadi dan kalau Ya, kita karena kan kita terkadang bingung Ustaz. ya Bingung. Uang ini ada tapi kemana, Nyalur. ngapain, Ya. untuk apa, bagaimana, ada enggak? kita mungkin harus mencari tempat yang tepat ya. Jangan sampai kita berinfak, kita melakukan harta jalan Allah ini betul nih. Apa yang kita kasih itu tidak yang seperti apa kita harapkan. Jadi tidak maksimal lah. Maksimal. Tidak maksimal. Kebaikan tetap ada. Tetap ada kebaikan tapi Seperti mungkin tidak maksimal. Contoh misalnya di masjid-masjid lah ya, kalau kita sebagai laki-laki ya, kalau sholat Jumat itu kan ada kotak amal ya, kotak amal yang berjalan gitu, kan yang dijalankan orang, akan ada kakinya. Iya, iya. Kadang Jadi- pakai remote juga. Kadang kan bahkan udah difasilitasi mereka, kalau ada yang nggak bawa uang disiapkan QRIS. Nah, apalagi alasan Tapi nanti jadi main HP dia. Oh iya. Nah, jadi di situ saya mau menyampaikan, jadi mudah saja kita untuk berinfak, datang aja ke masjid, tanya keperluan masjid itu apa. Karena kita tahu kalau di masjid itu kan, insya Allah semua program-programnya itu untuk kemaslahatan ibadah, umat, ya. ya, untuk ibadah dan umat itu merasakan semuanya, insya Allah. Nah, jadi tapi ada perbedaan nih antara ketika kita infak di masjid sholat Jumat itu utamanya, itu berbeda zaman kita sekarang dengan zaman waktu nenek moyang kita terdahulu. Apa yang beda? Yang beda nih misalnya nih, kalau kita lewat nih, kalau di depan anak muda begitu dia ingin infak, dimasukkan tuh, ambil apa misal uang dari sakunya, dimasukkan, udah selesai, diser. Tapi kalau orang tua dia perhatikan di masjid-masjid, pasti lama tuh. Mau masukkan uangnya tuh, udah ngambil, Lama. enggak gitu. Maksudnya keluarin jurus pada dada. Maksudnya ketika ingin memasukkan tuh lama gitu. Jadi di situ saya perhatikan, oh ternyata di situ dia berdoa. Dia berdoa ingin memasukkan itu, mudah-mudahan apa ini kesehatan atau anak cucu cicitnya Allah selamatkan dan lain sebagainya. Kalau anak zaman sekarang kan enggak beda, Langsung. enggak mengerti istilahnya. Keluarkan besar geser. Masih mending dikeluarkan. Dan kadang cuma lewat aja. Seperti itu. Jadi memang berkenaan juga dengan ini Wareda, yang disampaikan Ustaz Zikri itu sebagai wasilah. Karena Allah kabarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Wa bertahu billahi wasilah. Cari wasilah agar setiap doa-doa kita dikabulkan. Maka kata para ulama, setiap daripada wasilah ataupun jembatan untuk doa kita cepat dikabulkan dengan amal soleh. Nah, salah satu amal solehnya adalah sedekah. Makanya almarhum dulu Syekh Ali Jabir selalu mewasiatkan ketika beliau yang namanya ceramah, jangan sampai lewat sedikit pun daripada sedekah yang kita keluarkan melainkan di situ ada doa. Karena ada keberkahan doa di situ. Nah, itulah tadi disampaikan Ustaz juga. Jadi itu bisa sekalian, kalau bahasa gamer tuh GB. Kalau di itu GB. Apa itu? Saya Jadi lah, karena saya kan orang awam nih, bukan orang agama nih, orang awam nih, orang game saya. GB ya. Jadi maksudnya sekali dayung 2 pulau terlewati. Oh, gitu. Masya Allah. Sambil nyelam sambil minum air. Tapi tapi jangan sampai ada yang salah paham ya, ketika kita ingin berinfak nih terus kita ada mendirikan doa di situ, artinya kita minta imbalan ya. Ya. Kita mengeluarkan nih misalnya berapa rupiah itu mudah-mudahan bulan ini bisa dapat 10 juta ke 100 juta. Nggak ada salah, Nggak salah. nggak ada salahnya. Itu karena itu doa. Tapi setelah itu jangan kita ingat-ingat lagi. Jangan kita ingat-ingat lagi. Kan aku udah pernah sedekah. Takutnya nanti Itu dia. Unsuccessful. One challenge remain. Sholat infak gitu ya. Kalau kita udah memberi Challenge pemberian unsuccessful. One challenge remain. mengarah ke ini. Kalau kita mintanya sama Allah silahkan.
challenge unsuccessful. One challenge remain. Unsuccessful. Itu apa catatan challenge-nya? Dia untuk Indonesia. Jadi semua itu tepat. Nah, kan? Dengan anaknya mungkin nggak bisa diberikan makanan, hal itu dari bagian dari balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi gue jangan di mungkin lah ya. Iya. Kalau pengen sesuatu tuh jangan dikit-dikit dah lupakan, yang penting doanya pas itu, hari itu doanya pas ketika kita melakukan sedekah ya kan. Iya. Hari itu. Ada lagi tips? Karena Terakhir mungkin ini Maeda berjalan dengan ini tadi bisa membakar amal terus. Udahlah hajat tak dapat, pahala juga bisa hangus di situ. Itu ada 3 tuh. apa tuh? Sudah ada waktunya ada. Yang pertama itu ada riya. Riya itu dia betul-betul menyombongkan, karena misalnya contoh ada doi dia atau apa, kalau dia korek di ini kan lah. Gitu. Itu riya. Karena langsung dengan perbuatan. Ya, Nanti ada namanya sum'ah. itu Sum'ah itu menceritakan kebaikan yang udah kita lakukan. kau tengok nih AC nih. AC ini sejujurnya karena siapa? Kan gitu lah. Ini Itu sum'ah. Ya, jadi menceritakan amal kita, misal kita tahajud kemarin. Orang ini tidak ada detik sebenarnya. Tapi nih buka cerita. Tidak cerita diri dia. Kemudian yang ketiga ada ujub. Ujub ini dia memang tidak ceritakan, tapi dia membagikan dalam diri. Lagak lah. Itu dalam diri ya tuh. Dalam diri. Oh bukan tidak keluar. Dia tak keluarkan. Kalau keluarkan tadi bisa dia bisa sum'ah. Tapi kalau ujub ini dia tahu dia kawannya cuma sholat 2 rakaat. Dalam hati dia 2 rakaat pun sombong menang. Aku 4 gitu lah. Jadi itu ujub. Oh gitu. Maka lalu apa solusinya kalau kita bisa sedekah masih tersandung riya, sum'ah, ujub? Lalu kita tidak usah beramal lah ya. Maka apa kata Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab hikam, tetap kita itu beribadah, tetap kita bersedekah walaupun tersandung riya, sum'ah, ujub gitu kan, itu tidak apa-apa sebenarnya, sembari kita memperbaiki niat. Karena orang yang meninggalkan amal soleh karena takut riya, ujub, sum'ah itu syirik. Karena lebih percaya dengan makhluk dia. Aku sedekah nanti aku bilang dia. Nanti bilang soal ini, Tak usah sedekah lah itu. Dah aku malu aku soal nanti dibilang ria. Takut dibilang ria. Takut dari riya, dari riya itu. Takut dibilang ria udah Ria. udah ria. Oke, teman-teman pemirsa semua, alhamdulillah tadi kita udah jelaskan ya tentang inspiring ya, infak setiap hari kalau bisa sering-sering ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita menahan diri untuk beramal soleh. Tinggal kita mau atau tidak, pasti banyak sekali jalan untuk kita beramal soleh. Terima kasih Ustaz Wendra sudah main di Ramadan Asik Ustaz ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, insyaallah. Pemirsa, insyaallah esok hari kita ketemu lagi ya di Ramadan Asik yang akan datang, insyaallah di jam yang sama di menjelang waktu berbuka, insyaallah mungkin sore-sore itulah. Tapi sambil ngabuburit ya. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.